Nah, pada video kali ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang listrik dinamis. Kita sudah belajar tentang arus listrik, tentang hambatan. Nah, sekarang kita akan belajar yang namanya rangkaian hambatan. Nah, jadi beberapa hambatan itu bisa dirangkaikan. Kenapa sih mereka dirangkai? Untuk memperoleh suatu nilai hambatan yang diharapkan, atau untuk membagi tegangan atau arus. Tapi nanti konsep dalam membagi tegangan dan arus itu lebih dibahas di SMA atau di kuliah gitu ya. Ada dua dasar rangkaian yang sering dipakai, yaitu seri dan paralel. Ini yang seri, ini yang paralel. Nah, bedanya apa sih? Kalau seri itu seperti bergandengan tangan. Jadi tangannya sini bisa gandengan lagi nih sama yang lain gitu ya. Kalau paralel itu seperti bergandengan dua tangan ya, atau berhadap-hadapan saling memegang tangan dua-duanya. Nanti untuk seri itu tinggal dijumlahkan. Untuk yang paralel rumusnya seperti ini. 1 per R paralel, R pengganti paralel, sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2, dan seterusnya tergantung jumlah resistor atau hambatan yang diparalelkan. Nah, untuk menyelesaikan soal rangkaian hambatan, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan ya. Biasanya kita akan mulai dari titik terjauh. Nanti di soal kita akan disuruh menghitung hambatan pengganti titik tertentu. Jadi kita mesti bisa memikirkan arus itu akan lewat kemana saja sehingga hambatan penggantinya nilainya sama dengan rangkaian hambatan tersebut. Kemudian kalau gambarnya terlalu sulit, terlalu banyak, mungkin kita akan menyelesaikannya secara bertahap. Kemudian untuk mempermudah kita akan menggambar ulang rangkaian yang baru ya. Jadi satu persatu hambatannya diganti ya, supaya mempermudah dalam menghitung dan melihat. Di sini di nomor 1 kita coba dulu yang paling sederhana. Gampang banget dong tentunya ya. Jadi kalau untuk yang A, yang pertama ini, kita disuruh menghitung hambatan pengganti di titik AB ya. Jadi kalau nanti di sini ada titik C, disuruh menghitung hambatan pengganti titik AC, yang C ke B-nya nggak usah dilihat gitu ya. Karena dia mau dari A ke B, dan mereka semua tuh seri. Tahu dari mana Kak seri? Apa sih ciri-cirinya? Ciri-cirinya mereka semua bergandengan tangan, dan ciri yang penting lagi itu tidak boleh ada cabang lagi di sini. Nah, jadi kalau ada ketemu cabang seperti ini, artinya 3 ohm dan 2 ohm ini tidak boleh dirangkaikan, tidak boleh diserikan ya. Nanti kita mesti mencari jalan yang lain ya. Tapi ini masih sederhana, maka R serinya, R pengganti untuk rangkaian seri ini, itu adalah 3 ditambah 2 ditambah 5, hasilnya adalah 10 ohm. Gampang ya, kalau seri tinggal dijumlahkan. Nah, kalau yang paralel yang seperti ini, kalau kita lihat, kapan dia boleh diparalel nih? 3 ohm, 6 ohm, dan 9 ohm. Kalau di sini tidak ada pengganggunya. Kalau di sini ada pengganggunya, ya, seperti ini ada hambatan lagi, maka 3 ohm, 6 ohm, dan 9 ohm tidak bisa diparalel. Ya, jadi mesti benar-benar tangan ketemu tangan. Ya, tidak boleh ada orang lain di tengah-tengah. Maka untuk menghitung hambatan penggantinya, kita punya 1 per R paralel sama dengan berarti 1 per 3 ditambah 1 per 6 ditambah 1 per 9. Artinya harus disamakan penyebut ya. Nah, disamakan penyebut menjadi 9, maka kita punya 3 menjadi 9 dikali 3, maka satunya jadi 3. Ditambah, oh ini bukan per 9 ya, per 18. Oh ini 6 ditambah 3, ini 9 ya. Nah, yang diubah ini nih 18 gitu ya. Maka kita punya di sini 2. Artinya 1 per R paralel itu adalah 11 per 18. Maka untuk mendapat R paralelnya, karena ini 1 ya, ini 1 nih, gampang banget, tinggal dibalik aja. 18 per 11 ohm. Nah, maksud dari hambatan pengganti ini gimana? Jadi, ini ya, itu bisa digambar ulang
dengan hambatan baru sebesar 10 ohm. Jadi dari 3 dia hanya pakai 1. Atau ini ya, kita bisa gambarkan menjadi 18/11 ohm. Jadi dari 3 itu mendapatkan 1 ya. Bisa juga kondisinya kita mau membuat hambatan 10 ohm tapi kita nggak punya nih ya. Jadi kita beli di toko ternyata tidak ada hambatan 10 ohm. Adanya hambatan 3 ohm, 2 ohm, dan 5 ohm. Maka dirangkailah secara seri untuk mendapatkan hambatan sebesar 10 ohm. Sekarang kita coba soal yang nomor 2. Di sini rangkaiannya bercampur ya. Ada yang paralel ya, ada yang terlihat seperti seri. Tapi bisa nggak ya? Ya, kita mesti cek nih. Karena dia AB ya, maka kita akan start dari yang terjauh dari titik A dan titik B, ya berarti di tengah-tengah. Nah, kalau kita melihat, maka kita bisa mencoba untuk melihat gitu ya. Apakah si 6 ohm ini bisa seri dengan 6 ohm ini? Tidak bisa. Walaupun dia bergandengan, tapi ada di sini nih, cabang ke bawah. Artinya dia tidak bisa. Bagaimana dengan 6 ohm ini dengan 3 ohm yang di bawah gitu ya? Apakah dia bisa diparalel? Kalau kita lihat, mereka bergandengan 2 tangan dan tidak ada pengganggunya. Maka ini bisa kita kerjakan terlebih dahulu ya. Ini R paralel 1. Maka kita bisa kerjakan menjadi seperti berikut. R paralel 1 sama dengan 1/6 ditambah 1/3. Maka 1/6 ditambah 2/3. 2/6 ya. Maka kita punya ini besarnya 3/6 atau R paralelnya itu adalah 2 ohm. Nah, supaya tidak bingung, biasanya kakak menganjurkan untuk menggambar ulang. Jadi yang ini sudah diganti menjadi 2 ohm. Maka kita punya 3 buah resistor atau hambatan. Di sini kita punya 6 ohm. Di sini kita punya 3 ohm. Dan yang tengah itu adalah menggantikan yang ini ya, 2 ohm. Nah, maka R serinya ya, ini adalah 6 ditambah 2 ditambah 3 atau hasilnya adalah 11 ohm. Jadi dari sini dia berubah menjadi begini, kemudian menjadi 1 buah resistor sebesar 11 ohm. Nah, kira-kira seperti itu ya. Kita coba untuk yang lebih sulit lagi. Nah, di sini kakak punya rangkaiannya lebih ribet ya. Kita akan coba cek mana yang bisa kita kerjakan terlebih dahulu. Kalau kita punya titik A dan B, kita mulai dari terjauh dari dia, maka itu di tengah-tengah sini. Ya. Tapi 6 ohm ini mau kakak seri dengan 6 ohm yang sebelah kiri, tidak bisa nih, karena ada cabang. Mau di paralel tidak ada gitu ya. Maka kita mesti coba lihat lebih mendekat ke A dan B. Di sebelah sini itu ada yang bisa diparalel ya, dan dia tidak menyalahi aturan. Mereka berpegangan tangan 2, tapi di sini tidak ada sesuatu nih ya. Beda dengan yang ini. 6, 3 dan 6 tidak bisa diparalel. Kenapa? Karena ada ini. Nah, artinya ini harus dikerjakan terlebih dahulu. Ini di seri dulu. Maka di sini kakak punya R paralel 1. Di sini kakak punya R seri 1. Ya. Kita coba hitung yang paralel ya. 1/R paralel sama dengan 1/6 ditambah 1/6 ditambah 1/6. Hasilnya adalah 3/6. Maka R paralelnya adalah 6/3 ya, dibalik ya, 2 ohm. Untuk yang R seri 1, ini tinggal dijumlahkan aja. 6 tambah 6 sama dengan 12 ohm. Maka kita bisa menggambar kembali rangkaian ini ya. Jadinya begini nih. Di sini kakak punya titik A. 3 titik ini, 3 hambatan ini sudah berubah menjadi 1. Ya. Ini yang 6, ini yang 2.
Kemudian yang bagian atas ini sudah berubah menjadi 12. Yang sini menjadi tetap 3 ya, tidak berubah. Kemudian yang ini itu adalah 6. Nah, kalau kita lihat yang ini bentuknya bisa kita paralelkan. Ini dan ini boleh diserikan, tapi tidak boleh sama si 3. Kenapa? Karena kalau sama si 3 ini ada cabang ini nih. Ya, ada cabang ke atas sama ke bawah. Maka di sini kita punya R seri kedua, di sini punya R paralel kedua. Ya, kita hitung ya. R seri kedua 2 ditambah 6, maka hasilnya 8. Untuk R paralel yang kedua ya, 1 per R paralel 2 sama dengan 1 per 12 ya, 12 ditambah 1 per 3 ditambah 1 per 6. Maka 1 per R paralel 2 ini kakak punya dibagi per 12, 1 ditambah 4 ditambah 2 ya. Karena 3 supaya jadi 12 dikalikan 4, satunya dikalikan 4. Maka 1 per R paralel sama dengan ini 7 per 12. Maka R paralelnya adalah 12 per 7 ohm. Nah, dari bentuk yang pertama sudah berubah ke bentuk yang kedua. Ini sekarang bisa menjadi seperti ini. Punya 1 ya. Kemudian ini ada lagi 1. Dimana ini adalah 8 ohm. Yang ini 12 per 7 ohm. Sehingga kita bisa menyelesaikan yang ini ya. R seri 3 itu 8 ditambah 12 per 7 ya. 12 per 7 itu 1/5 per 7. Maka kita punya 9/5 per 7 ohm. Nah, R seri yang ketiga ini ya, bisa dibilang, bisa dikatakan dia adalah hambatan pengganti dari yang ini nih. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 resistor ini bisa diubah menjadi hambatan pengganti ya 95 per 7 ohm. Biasanya ditulis hambatan total atau R total. Sekarang kita coba yang nomor 4. Nah, ini hambatannya semakin banyak, semakin ribet gitu ya. Tapi kita tetap menggunakan prinsip yang sama. Jadi yang mau dihitung adalah hambatan pengganti dari titik AB. Ya, jadi arus listrik akan mengalir, ada yang ke sini, ada yang ke 4 ohm, ada yang ke belakang gitu ya. Kita akan mulai dari yang paling jauh, dari A dan B. Ya, berarti yang paling ujung sini. Gitu ya. Nah, kalau kita lihat, maka 4 ohm dan 5 ohm tidak boleh kita seri karena ada cabang. 6 ohm dan 5 ohm tidak boleh kita seri karena ada cabang. 5 ohm dan 3 ohm di bawah tidak boleh diparalel karena dia bergandengan tapi berempat nih. Nah, ya, ada hambatan di sini, tidak boleh. Maka kalau kita lihat, kita punya di sini. Nah, kakak akan sedikit lebih cepat di sini. Ya. Di sini kita punya R seri yang pertama. R seri yang pertama ini adalah 5 ditambah 4 ditambah 3. Ini hasilnya berarti 12 ohm. Gitu ya. Jadi si 3 resistor ini, 3 hambatan ini sebetulnya bisa digantikan oleh sebuah hambatan bernilai 12 ohm. Nah, kalau kita lihat berarti sekarang si 12 ohm ini dan si 4 ohm ini boleh kita paralelkan ya. Jadi ini yang orange ini sudah diganti sama yang biru, udah tidak kita lihat lagi. Yang biru ini dan yang 4 ohm boleh kita paralelkan. L paralel 1. Maka kita punya 1 per R paralel 1. Ini adalah 1 per 4 ditambah 1 per 12. Ini kakak punya 3 per 12 ditambah 1 per 12. 4 per 12 ya. 1 per R paralel 1. Maka R paralel 1-nya ini adalah 12 dibagi 4. 3 ohm. Nah, ini kalau dilanjutkan sebenarnya bisa. Tapi kalau agak sulit dalam melihatnya dan terlalu banyak garisnya, kita boleh gambar sedikit lagi.
Dimana sekarang gambarnya tinggal begini. Ya, ini kita masih punya 7, 5, 6, 2, tapi yang ini sekarang 3 ohm ya. Yang ini 3 ohm nih. Karena ini sudah hasil yang ini ya. Kalau kita lihat bentuknya mirip ya sama yang ujung tadi, maka ini kita kerjakan terlebih dahulu. Nah, ini berarti kita punya hasilnya R seri yang kedua itu adalah 6 tambah 3 9 ditambah 2 itu adalah 11. Maka 3 resistor ini, 3 hambatan ini bisa digantikan dengan suatu hambatan yang nilainya 11. Berarti yang 3 ini tidak usah dilihat lagi. Sekarang kita lihat yang ini nih. Nah, maka ini R paralel yang kedua. 1 per R paralel kedua ini 1/6 ditambah 1/11. Ini berarti jadikan 66 ya. 11 ditambah 6, 1 per R paralel 2. Maka 1 per R paralel 2 adalah 17/66. Atau R paralel 2-nya adalah 66/17. Ini adalah 3/15/17. Nah, artinya sekarang kalau digambar ulang, nah, kita punyanya tinggal 3 buah resistor saja nih. Ya, kita punya 7, punya 3/15/17. Di sini kita punya 5. Artinya R totalnya atau yang terakhir ini tinggal dijumlahkan ya. 7 tambah 3 tambah 5. 12 tambah 5, 15 per 17 ohm. Jadi hasilnya seperti itu. Nah, kalau melihat memang agak sulit, tapi kakak kalau sudah terlalu banyak coretan, kakak menggambar ulang nih gambarnya, supaya mempermudah untuk perhitungan berikutnya. Sekarang kita coba yang terakhir nih ya, nomor 5. Kita disuruh menghitung hambatan pengganti dari titik AB pada rangkaian hambatan berikut. Berarti titik A dan B-nya di sini. Nah, hati-hati kalau ketemu soal seperti ini yang ada titik lain, titik D, titik C. Kenapa? Kalau kita selidiki, hambatan pengganti dari titik AB artinya arus atau mobil mau bergerak dari titik A ke titik B. Kalau dia bergerak ke bawah sini ya, kemudian dia ke sini, nggak bisa nih. Kenapa? Karena dari D mentok, nggak bisa loncat ke B. Artinya ini tidak usah dilihat. Nanti berlaku hal yang sama dengan si C. Jadi kalau ada arus jalan mau ke B, kemudian dia ke C, nah ini nggak bisa loncat ke sini nih, ya. Berarti ini dicoret. Jalan buntu sama seperti maze gitu ya. Nah, kalau ada yang miring-miring seperti ini dan sedikit sulit untuk dilihat, boleh banget kita gambar gitu ya. Kita gambarkan ulang. Maka kakak punya di sini titik A. Ya, dia ada 2 nih, 2 cabang ya. Nah, kakak gambar 2 cabang. 2 ohm, 2 ohm. Ada yang ke bawah, ada yang ke atas. Nah, ini lebih mudah dilihat mungkin ya. Kemudian di sini misalkan titik E. Nah, di sini kakak punya titik E. Titik E ini ada 2 cabang juga. Ada yang ke atas, ya. Ada yang ke bawah. Ini yang 3, ini yang 6. Ini titik F. Oh, titik F ini ada yang ke sini. Ini misalnya titik G, gitu ya. Ini titik F. Nah, ini titik G. Ada 1 nih hambatan ke sini. Nah, di titik G ada yang 3 ohm. Di titik F, nah ini ada yang ke sini. Ini titik B. Nah, ternyata dari 3 ohm ini ada yang kembali ke titik F. Atau bisa digambar ulang seperti ini. Nah, artinya sekarang lebih mudah dicerna ya rangkaiannya karena tidak seribet tadi. Maka kita bisa melihat nih yang contohnya. Yang ini itu artinya bisa di seri ya. Seri 1 ini 4. Ini seri yang kedua. Nah, ini seri yang kedua, ini adalah 4 ohm juga.
berarti dua resistor ini menjadi satu, yaitu nilainya 4, yang ini juga. Maka kemudian hasilnya si 4 dan 4 itu bisa kita bisa paralelkan, ya. 1 per R paralel sama dengan 1 per 4 ditambah 1 per 4, atau ini 2 per 4, sehingga ini nanti adalah 2 ohm, ya. Nanti dari 4 resistor ini akan menjadi satu resistor sebesar 2 ohm. Ya, kita coba selidiki lagi yang lain. Yang ini bisa di seri terlebih dahulu, ya. Ini di seri, maka hasilnya itu, kita catat dulu nih, berapa ya? Ini G ke F, ini 6, ini 3, ini 3. Maka ini R seri yang ketiga, ini 3 ditambah 3, 6 ohm, ya. Artinya sekarang kita punya seperti ini nih. Ya, ini 6 ohm nih. Berarti ini dan yang 6 ohm ini boleh diparalel. Ini boleh diparalel, ya. Ini adalah paralel yang kedua. Maka 1 per R paralel 2, ya, sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6. 2 per 6, ya, sama dengan 1 per 3, ya, atau R paralel 2-nya adalah 1 per 3. Nah, kalau di sini sudah terlalu ribet, ya, kita coba gambar ulang, ya. Sekarang hambatannya seperti ini, ya. Ini, tadi 3, ya, hasilnya. Ini di sini kakak punya 3 ohm. Tadi dari hasil yang biru, ya, R paralelnya 2 ohm. Kemudian nih masih ada yang belum tersentuh, yang putih. Ini 3 ohm, ini 6 ohm, ini tadi 2 ohm. Nah, kalau kita lihat, maka 6 ohm dan 2 ohm ini nggak bisa di seri, ya. Ada cabang yang orange. Si 6 ohm dan 3 ohm ini tidak bisa diparalel karena si orange juga. Tapi ini bisa nih, ya. Bisa di seri. Kenapa? Karena dia bergandengan tangan dan ini nggak ada cabang di sini. Lain kalau di sini ada cabang, maka tidak bisa. Maka ini R seri yang keempat, ya. Ini 3 tambah 3, 6 ohm. Ya. Nah, maka sekarang gambarnya menjadi begini. Nah, ini 2. Ini ada 6. Ini ada 6. Kemudian di sini punya 2 ohm. Artinya yang ini bisa diparalel nih, ya. 1 per R paralel yang ketiga sama dengan 1 per 6 ditambah 1 per 6, 2 per 6, ya, atau L paralelnya itu adalah 3 ohm. Sehingga sekarang menjadi begini sekarang. Ini 2, ini 3, ini 2. Sehingga R totalnya itu adalah 2 ditambah 3 ditambah 2, ya. Ini berarti 7 ohm. Nah, kalau dilihat konsepnya dari tadi sama saja. Kita masih bisa membedakan kapan seri, kapan paralel. Kemudian kakak membiasakan menggambar ulang nih, ya. Kenapa digambar ulang, Kak? Supaya gambarnya semakin lama semakin sederhana dan tidak menyulitkan untuk melihat mana yang di seri, mana yang di paralel, mana yang sudah, mana yang belum. Kira-kira seperti itu untuk rangkaian hambatan. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini. Selamat belajar. Kalau teman-teman merasa video ini bermanfaat, ayo dibagikan, ya, lewat WhatsApp, Facebook, Instagram.